Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadhani Puspitasari, biasa dipanggil Dinda. Saya nomor absen 16 dari kelas 10G. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan mengenai kilas balik dari Mataram kuno itu sendiri untuk menyelesaikan tugas sejarah. Oke, kita langsung masuk ke bagian pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai latar belakang dari Kerajaan Mataram kuno itu sendiri. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berkembang pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, dengan pusat kekuasaan yang berpindah-pindah antara dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dengan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Oke. Jadi, Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan, yaitu pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jatimni pada abad ke-10. Nah, jadi kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Shailendra yang bertempat di Jawa Tengah, sedangkan yang berada di daerah Jawa Timur itu dipimpin oleh Wangsa Sanjaya. Jadi, kerajaan Mataram kuno itu berkembang di wilayah yang subur karena pengaruh dari aliran sungai besar. Nah, sungai besar itu ada dua sungai besar nih teman-teman, diapit oleh Sungai Progo dan juga Sungai Opak. Jadi, keberadaan sungai ini sangat mendukung bagi kerajaan Mataram kuno itu sendiri untuk pertanian dan juga perdagangan yang berbasis ekonomi untuk kerajaan. Nah, selain itu, hubungan perdagangan dan juga diplomasi dengan kerajaan lain seperti Sriwijaya dan juga dinasti yang berada di Tiongkok juga memperkaya kebudayaan dan juga teknologi di Mataram kuno. Lalu, untuk faktor didirikannya kerajaan, kenapa didirikannya Mataram kuno itu? Karena pengaruh dari letak geografis yang strategis di dataran tinggi. Selanjutnya juga karena suburnya tanah akibat adanya endapan vulkanik. Nah, karena berada di salah satu lingkaran Ring of Fire itu teman-teman. Selanjutnya juga karena adanya pengaruh dari agama Hindu-Buddha dan India. Terus ada keberadaan aliran sungai yang sangat menunjang pertanian dan juga perdagangan bagi kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya juga karena adanya hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Selanjutnya, masa kejayaan dari Mataram kuno terjadi pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Pada masa ini, kerajaan Mataram kuno sangat berkembang pesat. Salah satunya ada di dalam bidang politik, ekonomi, dan juga budaya. Pemerintah yang berpengaruh itu ada dua, yaitu pada saat dinasti Sanjaya dan juga dinasti Shailendra. Yang pertama, dinasti Sanjaya yang memegang agama Hindu. Nah, dari dinasti Sanjaya ini beliau memimpin pada abad ke-8, dipimpin oleh Raja Rakai Panangkaran dan juga sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Hindu di Jawa. Nah, di sini juga beliau mendirikan Candi Prambanan, menjadi bukti ditandainya mekar berseminya seni dan juga arsitektur Jawa klasik. Nah, selanjutnya dinasti Shailendra yang mereka berpegangan agama Buddha dan memimpin pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Nah, diperintah oleh Raja Samaratungga.
Nah, beliau itu mendirikan Candi Borobudur sebagai pusat untuk ajaran ataupun penyebaran dari agama Buddha dan juga menjalin hubungan dengan Sriwijaya. Nah, dari kedua dinasti ini mereka bisa ditandai masa kejayaannya itu dengan pekan berseminya seni dan juga arsitektur Jawa klasik tercermin dari pesatnya pertumbuhan budaya dan juga maraknya pembangunan candi, yaitu Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga ekonomi kerajaan itu bertumpu pada pertanian, terutama padi dengan sistem irigasi yang maju. Perdagangan juga berkembang, terutama dengan kerajaan di India dan juga Tiongkok. Karena mungkin dari pengaruh dari diapitnya dua sungai, jadi memungkinkan kerajaan ini untuk bisa bertumpu pada perekonomian. Jadi karena adanya sungai dan juga aliran irigasi yang maju itu memungkinkan adanya eh, tanah yang subur dan juga cocok untuk pertanian sehingga akan berdampak juga pada ekonomi kesejahteraan ekonomi bagi Mataram kuno. Selanjutnya kita masuk ke bagian fase kemunduran dari Kerajaan Mataram kuno. Jadi, Kerajaan Mataram kuno mulai mengalami kemunduran pada abad ke-10 Masehi. Terdapat banyak faktor penyebab. Di sini saya tidak jadi faktor penyebabnya itu meliputi karena adanya indikasi perang saudara. Hasilnya Wangsa Sailendra dibagi menjadi dua kerajaan yang kuat, yaitu Wangsa Sailendra sebagai pemuja Siwa yang berkuasa di daerah Jawa, dipimpin oleh Rakai Pikatan, dan juga Wangsa Sanjaya sebagai penganut dari agama Buddha yang berkuasa di daerah Sumatera dipimpin oleh Balaputra Dewa. Selanjutnya juga karena ada faktor kemundurannya, yang lain adalah karena bencana alam. Karena lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dengan banyak gunung berapi membuat letusan gunung berapi membuat istana kerajaan menjadi rusak, juga hancur pusat kerajaannya. Lalu juga karena adanya perpindahan pusat kerajaan pada masa pemerintahan Pusindo pada abad ke-10, pusat kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur untuk menghindari ancaman dari Sriwijaya. Nah, selanjutnya juga karena adanya ancaman dari luar juga. Karena adanya ekspansi Sriwijaya melemahkan pengaruh Mataram di Nusantara. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai bukti peninggalan dari Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini meninggalkan banyak warisan budaya dan sejarah yang masih ada hingga kini. Beberapa di antaranya yang sudah saya tampilkan ini adalah bukti peninggalan yang bercorak agama Hindu. Nah, di sebelah kiri slide sebelah kiri ini kita bisa melihat adanya Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini didirikan pada saat dinasti Sanjaya. Candi Prambanan ini juga merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Wah, keren banget ya. Selanjutnya, yang tengah ini ada yang namanya Candi Arjuna. Nah, ini. Selanjutnya yang kanan ini juga ada yang namanya Candi Gatotkaca. Nah, antara Candi Arjuna dan juga Candi Gatotkaca ini letaknya itu sama-sama di daerah Dieng ataupun di lereng perbukitan. Bukti peninggalan yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu yang bercorak agama Buddha. Nah, pasti kita nggak asing sih yang dari peninggalan candi yang satu ini di sebelah kiri ini yang sudah sangat mendunia dan juga terkenal hingga mancanegara, yaitu Candi Borobudur. Jadi,
Candi Borobudur ini didirikan pada saat dinasti Sailendra dan juga menjadi salah satu candi Buddha terbesar di dunia. Wah, keren banget. Selanjutnya, yang tengah ini namanya Candi Mendut. Dan juga yang sebelah kanan ini ada Candi Ngawen. Nah, kedua candi ini letaknya sama-sama di daerah berdekatan dengan Candi Borobudur, yaitu di daerah Magelang. Bukti peninggalan yang selanjutnya yaitu adanya prasasti. Nah, pasti dari peninggalan candi Hindu dan juga Buddha nggak luput sama yang namanya prasasti. Ini adalah menjadi salah satu corak mereka dalam membuktikan bahwa kekuasaannya itu sampai sini, kayak bisa menjadi pembatas antara satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, dari kita ketahui di sebelah kiri ini yaitu namanya Prasasti Sojomerto. Nah, dari Prasasti Sojomerto ini menjelaskan bahwa Sailendra itu sebagai kerajaan, pada saat itu kerajaannya itu penganut agama Buddha. Nah, selanjutnya yang tengah ini yaitu Prasasti Canggal. Jadi tujuan buatnya prasasti Canggal ini yaitu Raja Sanjaya ingin membangun lingga di Bukit Stirangga sebagai ucapan rasa syukur atas keberhasilannya dalam mengalahkan musuh. Raja Sanjaya juga menyatakan dirinya sebagai penguasa universal kerajaan Mataram dan juga menggantikan Raja Jana yang merupakan raja pertama dari kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya, yang sebelah kanan ini bisa kita lihat yaitu Prasasti Kalasan. Jadi Prasasti Kalasan ini sama dengan namanya, ditemukan juga di daerah Kalasan. Di prasasti ini menjelaskan bahwa Raja Shailendra berhasil memperoleh persetujuan untuk membangun bangunan suci bagi Dewa Tara, sehingga dibuatnya prasasti ini. Nah, dari materi yang sudah saya buat tadi, saya bersumber ataupun sudah membuat daftar pustaka dan sudah tertera di dalam daftar pustaka ini. Nah, inilah materi yang saya buat tadi bersumber dari web-web ini. Nah, bisa kita lihat di daftar pustaka ini, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Itulah presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, ada banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.